Artinya generasi muda tuh jangan mengkotakan diri. Pikirannya pikiran kota, tapi tubuhnya tubuh desa dong. Zaman Pak Harto, terus kemudian awal zaman reformasi, seakan-akan sukses adalah punya rumah di kota, pulang bawa mobil. Betul. Gitu kan. Ini harus diubah. Anak muda sekarang gitu loh. Sebelum usia 30, sebelum Anda punya rumah, jangan beli mobil dulu. Ya, tanah bapak lu itu yang ada di kampung, garap aja dulu. Jadi apaan? Dan jangan dijadikan garapan pariwisata dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda, hari ini berjumpa kembali bersama kami di sesi yang kesekian kalinya. Ketiga ya. Sebenarnya udah banyak. Iya. Sebenarnya. Udah banyak pengalaman-pengalaman lain. Ya, banyak. Karena kita sebelumnya kan bukan sebelum ke sana kan ada juga kan kita jelajah gitu. Nah, jadi bertransformasi dari jelajah menjadi kisanak. Nah, dan konten-konten kita sama-sama enak-enak gitu kan. Betul, semuanya. Dan kita masih konsisten di situ menampilkan konten yang memang enak untuk didengarkan oleh teman-teman semua. Olehnya sampai detik ini tentu teman-teman semua kami masih ingin untuk menyediakan hal itu gitu. So, pada kesempatan hari ini teman-teman semua ada sesuatu yang tentunya akan unik teman-teman dengarkan. Narasumber kita tentunya adalah sosok yang unik juga gitu. Jadi unik dan karismatik. Gagah ya. Iya, betul. Beliau sibuknya luar biasa gitu ya. Super. Hampir 2 tahun kita ini buat komitmen untuk bertemu tapi untuk nggak jadi gitu. Tapi kalau untuk di sana beliau luangkan waktu. Makanya itu karena kita nggak bisa lewat person, olehnya kita lewat ke sana. Nah, gitu baru bisa masuk gitu. Iya benar. Susah jadwalnya, padat. Betul. Nah, teman-teman semua, siapakah beliau? Ini dia. Bang Amar. Oh, saya ternyata. Iya, jadi saya tuh bukannya sibuk, tapi setiap ke daerah-daerah itu sebenarnya undangannya cuma 1 hari. Itu cuman pengurus kami daerah sana itu manjangin tiket. Jadi pulangnya bisa 5 hari. Jadi saking banyaknya agenda beliau, beliau ini hadir hari ini itu suatu hal yang istimewa sekali, teman-teman. Apalagi kan pas saya posting poster beliau, itu udah banyak kadang-kadang yang nanyain, udah tayang belum bang? Di-tag aja belum. Padahal ini baru mulai gitu kan. Iya. Artinya kan beliau ini luar biasa sekali. Luar biasa. Mengalahkan banyak tokoh-tokoh fenomenal. Jadi cuma satu, beliau ini sudah keliling Indonesia, gitu ya. Ya itu salah satu poin. Nanti kita bahas bagaimana beliau melihat Indonesia. Ya, cuman ini satu nih, beliau belum sempat ke Maluku, gitu kan. Iya, ini doain aja makanya ya. Kenapa lo beliau nggak mau ke Maluku? Iya, itu dia pertanyaannya tuh. Kita ke Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Timur udah. Ya maksudnya Palembang khusus. Palembang secara khusus belum. Terakhir kemana Teman-teman kemarin? tunggu lagi nanti ya. Saya kemarin itu baru pulang dari Riau. Riau. Dari Kalau Pekanbaru. ke yang paling ujung timur, Papua, Manokwari. Manokwari. Itu kapan tuh? Baru Katanya 2 minggu yang lalu kayaknya. Habis jenguk Lukas NMB juga. Enggak, saya mau jenguk Lukas NMB, tapi ternyata agak bahaya orang itu. Oh, udahlah. Enggak jadi ya. Enggak usah lah. Jadi kalah sama Firly ya. Iya, makanya. Toka PK. Ngeri orang ini. Kuncinya satu, asal kesananya itu ketemu sama beliau itu jangan berpakaian putih karena akan disangka KPK. Iya. Ya itu pakai baju apa? Iya. Pakai rompi. Hah? Rompi. Pakai baju biasa aja gitu. Pakai baju merah, biru. Oh gitu. Siap. Hitam gak jadi soal tuh. Ya udah luar biasa sekali sih sebenarnya. Apalagi sekarang ini sering ngisi kegiatan bedah buku kan. Iya, itu dia. Banyak buku beliau yang sudah tulis. Tentunya itu memberikan impact terhadap Iya. para pegiat gerakan. Saya secara pribadi itu termotivasi sekali dan banyak hal gitu ya dari beliau. Betul. Ini luar Dulu biasa. sebelum eranya banyak diskusi seperti ini kan, beliau ini banyak ngisi podcast. Dulu apa namanya? Podcast Ngaji Budaya. Ngaji Budaya. Ngaji Budaya. Bahkan sampai sekarang ini udah berapa sesi? Udah 2. Itu di Spotify. 170.000 ya Itu Spotify ya podcastnya. sekali. Jadi Karena itu- sekarang tuh kan orang podcast itu kan di YouTube gitu YouTube. kan. Jadi mungkin orang dulu tuh dengar suaranya aja kan, Iya. beliau ini kan orang sastra kan. Jadi dengar suara beliau ini itu udah luar biasa membangkitkan energi kan. Benar. Nah sekarang ini kita lihatkan, nah ini orangnya nih. Udah kenal ya? Sudah, Tentunya kalau alhamdulillah. banyak pengikutnya pasti Iya, terkenal benar, lah. betul. Beda dengan ente. Iya. Kita belajar merintis seperti beliau gitu. Nah teman-teman semua, beliau ini bukan saja disibukkan dengan misalnya aktivitas tadi ya keliling Indonesia untuk memberi materi, tapi beliau ini juga adalah aktivis gitu ya. Betul. Nah, oke. Beliau mahasiswa juga bang ya? Ya, masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Sama kayak Wiranto gitu kan juga masih kuliah dia. Betul. Beliau ini punya catatan sejarah panjang. Yang menjatuhkan rezim di kampusnya.
Nggak sengaja itu sebenarnya. Nggak sengaja. Ya itu artinya kalau teman-teman ngelihat ini bakalan banyak sih, tapi kita bakalan ada fokus khusus nanti ya. Ya betul. Jadi kita akan lebih secara spesifik kita bahas bagaimana tentang beliau yang kemudian juga terlibat dalam era perkembangan teknologi hari ini. Kurang lebih kita akan banyak hal bicara soal masalah bagaimana amatan beliau ketika melihat ruang digital yang terbuka lebar ini. Kurang lebih kita sebagai seorang aktivis ini misalnya entah apa itu kita bergerak gitu ya, mau di kemanusiaan atau apa gitu ya, bagaimana kita mengisi kekosongan hari ini gitu. Betul. Kurang lebih ini ruang teknologi ini kan bebas dia kan, siapa saja, bahkan orang yang paling pojok sekali misalnya, yang paling tertinggal sekali daerahnya, ketika ada jaringan dia bisa memaksimalkan itu dan ditonton oleh ribuan dan jutaan orang gitu kan. Nah lalu bagaimana ketika aktivis gitu memanfaatkan situasi Ya memang aktif betul kan, bukan pasifis. Pasifis. tambah ke Pasifik. Enggak, tadi kan bicara soal aktivis, kan. Kita sering ngobrol juga di tongkrongan ini. Kata aktivis itu nggak butuh pengakuan. Kita nggak boleh ngaku klaim aktivis. Ya. Aktivis itu dilihat dari dampak bermanfaatnya. Dia ini benar-benar aktif apa enggak gitu. Ya. Apa aktif yang lain-lain gitu kan. Ya benar-benar. Jadi teman-teman semua, beliau ini memang sudah banyak sekali hal-hal yang sudah dirintisnya selain aktif berorganisasi ekstra, kemudian juga banyak mendirikan buku ya. Iya, rumah negeri buku. Negeri buku. Dan itu gimana bang? Yang misal yang sumur-sumur itu? Iya, sebenarnya itu nggak sengaja ya. Jadi ada perpustakaan kita bilang bang di sini kekurangan air gitu loh. Dan memang di sana juga ada isu tadi ya. Bang ini kalau sumur nggak digali, misalnya ya gimana mau kita ngomong literasi gitu kan? Ya udahlah, kita galang dana, galikan sumur di sana. Oh berarti Gitu. program penggalian sumur itu, pengadaan sumur itu di bawah rumah buku itu? Negeri buku itu gitu loh. Tapi itu bukan program utama ya. Tentu ada lembaga yang lebih kredibel. Akan tetapi ternyata ya ketika kita yuk patungan ada duitnya ya udah kita galiin aja. Betul. Gitu. Jadi beliau ini kan bukan cuma, kan banyak orang tuh ngomongnya jangan cuma teori aja nih. Kalau beliau ini kan sudah praktek. Dua-duanya ya? Eksekusi langsung, bangun sumur. Ya. Betul. Sumur peradaban. Sumur Betul. Iya. Jadi teman-teman semua, tema khusus yang kita angkat hari ini yaitu bicara soal generasi milenial. Yang didiskusikan dengan tokoh kita. Ya, bincang-bincang tokoh bersama Milenial, tokoh Bagaimana? milenial. Bang Amar melihat milenial Oke. hari ini. Mungkin pendapat saya tidak populer, tapi saya harus sampaikan apa yang menjadi keresahan saya sebenarnya. Teori generasi milenial itu, saya mensinyalir ini diciptakan dan kemudian disebarkan dengan cara yang kurang tepat. Untuk apa? Membuat disrupsi ya di negara-negara dunia ketiga atau di negara-negara yang bukan negara besar. Untuk apa? Menciptakan instabilitas pemerintahan. Karena yang terjadi adalah ini terjadi benturan antara generasi tua dan generasi muda. Betul. Gitu loh. Dan ini bukan masalah benturannya saja, tapi generasi muda itu rata-rata di luar pemerintahan, generasi tua di dalam pemerintahan. Rupanya di negara-negara yang teori milenial ini beredar dan dimanfaatkan secara luas, terjadi benturan antara pemerintah yang mewakili generasi tua dan masyarakat yang diwakili oleh generasi muda tadi. Iya. Nah, sebenarnya aplikasinya ya bagusnya begini sebenarnya. Generasi milenial itu ya harusnya diberikan fasilitas oleh generasi tua, dan generasi milenial juga seharusnya membalas fasilitas yang diberikan oleh generasi tua itu bukan dengan menjadi bersikap individualis gitu loh, tapi bersikap dalam tanda kutip ya tolonglah agak memberikan ruang sedikit bagi bangsa kita, bagi negeri kita untuk bisa mendapatkan manfaat dong dari adanya generasi milenial ini gitu loh. Betul. Dan saya resah gitu ya, kemarin tuh seakan-akan kita tuh jadi mainan gitu loh. Ya, mainan gimana sih? Ini kemarin ada dari Rusia orang yang pakai judi online itu loh, buka judi online terus seakan-akan generasi milenial itu kan dibikin flexing gitu kan. Nih loh, gua di umur sebelum 30 tabungan sudah 100 juta. Ya, betul. Gua di umur sebelum 30 udah beli Alphard, Pajero. Gua di usia sebelum 30 asetnya sudah ini dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman sekalian, ini orang yang bikin konten kayak begitu itu adalah seorang penjahat gitu loh, ngembat dana nasabah dan lain-lain sebagainya. Jadi generasi milenial sekarang tuh ditipu gitu loh. Betul. Nah, yang kebanyakan kena penipuan siapa? Apakah orang-orang yang tinggal di kota besar? Sayangnya bukan. Kalau orang-orang berpendidikan tinggal di kota besar, nggak akan silau dengan itu, kan udah paham ini orang nggak mungkin lah logikanya gaji tertinggi di Jakarta untuk orang yang under usianya di bawah 30, yang fresh graduate dan lain sebagainya, lu gak mungkin lah dapat gaji 10 juta dengan semudah itu. Betul. Ya, sekarang logika aja deh, sebelum umur 30 dapat uang 100 juta di tabungan.
Kalau lu pada itu nabung 1 juta aja setiap bulan, ini butuh waktu 100 bulan. Betul. Iya kan? Itu butuh waktu 100 bulan, dan 100 bulan itu ya kira-kira sekitar 8 sampai 9 tahun. Betul. Iya kan? Itu pun kalau nggak dipakai-pakai duitnya. Ya kan? Berarti ente harus kerja dari umur 20 sampai kerja di umur 29 gitu loh. Untuk menabung 1 juta. Sekarang ada nggak orang kira-kira umur 19 atau 20 dapat gaji 10 juta dengan mudah tanpa dia disibukkan dengan beli ini, beli itu gitu loh. Di situ aja kita harusnya udah curiga dong. Berarti kita ini mudah silau dengan pendapatan yang praktis. Iya, jadi generasi milenial kita itu masih belum terdidik gitu loh. Di negara-negara lain gitu loh, yang viral itu bukan kelas cara nyari duit dulu sebenarnya, tapi kelas cara manajemen keuangan rumah tangga. Jangan beli apa yang ditabung berapa, buka pintu pemasukan gitu loh. Sabtu Minggu jangan kita pakai buat healing dong. Ya. Satu minggu dipakai buat nambah skill, sehingga nanti di usia di atas 30 Anda misalnya jam-jam 8 kerjaan kedua, sisanya akhir pekan istirahat atau lakukan pekerjaan ketiga yang dari sana duitnya terakumulasi dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini yang enak. Jadi wajar. Kalau wajar. Banyak. Wajar duitnya banyak dan lain sebagainya. Ini kan kita cuma lihat healing-healing aja, susah. Fenomena itu bukan cuma sekedar di negara orang ya, bukan cuma di Rusia tadi disebut. Nah ini maksudnya gini, aplikasi-aplikasi yang ternyata judi online tadi itu kan dilakukan di Indonesia. Tapi ternyata kan itu proxy Rusia, gitu loh. Begini bang, ini kan tadi misalnya abang sampaikan bahwa kurang lebih misalnya aktivitas fullnya itu dari Senin hingga sampai dengan Jumat. Betul. Sabtu minggunya diisi dengan skill misalnya betul, tadi. Oke, biar para penonton Kisah Anak ini bisa mengambil poin daripada yang disampaikan oleh abang. Kurang lebih kalau misalnya nambah skill ini kan banyak ya. Betul. Bisa saja bawa mobil dengan hati-hati apa segala macam kan misalnya. Oke, yang lebih spesifik dalam soal masalah Sabtu Minggu ini harus diisi dengan skill tadi. Kayak ini contoh ke apa namanya? Oke, circle saya gitu ya, orang-orang yang memang di Instagram follower di atas 100.000 misalnya, atau para seniman dan lain sebagainya ya, bukan artis ya, seniman, beda. Sama sih. Jadi gini misalnya nih. Oke, mereka Senin sampai Jumat itu punya aktivitas kerja apapun itu, mau ngajar kek gitu ya, jadi di perusahaan mana, jadi akuntan, jadi apa, atau mungkin teman-teman ada yang magang di lembaga apa gitu ya, terserah. Ya di lembaga-lembaga filantropi dan lain sebagainya. Stop, jangan punya pekerjaan lebih dari jam 5 sore kalau Anda sudah masuk kerja dari jam 8. Ya, resign dari tempat itu. Kenapa? Anda dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam kalau belum menikah, ya, jangan dipakai buat istirahat, pakai buat menambah satu skill baru. Contohnya apa? Belajar satu bahasa asing yang certified. Itu yang pertama. Yang kedua, atau Anda habiskan satu buku gitu loh. Lalu kemudian ikuti tema-tema yang sama dan ungkapkan itu ke muka publik gitu loh. Berpikir dong, belajar berpikir. Atau yang kedua, kita belajar satu skill baru, menyetir misalnya tadi. Itu skill. Ya. Skill seperti ini nih, kita bikin studio dan lain sebagainya, skill bicara misalnya, atau bahkan skill-skill yang menurut kita ini skill yang apa namanya, punya potensi untuk dipakai punya potensi untuk dipakai, tapi underestimate kita. Betul. Pertukangan misalnya, ya, skill kita lagi misalnya videografi, Betul. ya kan, Canva kita ngonten tiap hari, ya kan, desain dan lain sebagainya. Nah Sabtu Minggu ini kita gunakan untuk apa? Side job, pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak bisa kita lakukan di hari biasa. Yang ini kita gunakan untuk nambah pengeluaran, nambah pemasukan. Nah, duit dari sini nih yang kita pakai buat zakat, infak, berangkat daurah, proposal kami, gitu-gitu ya. Duit dari sini nih yang kita pakai. Nah, kapan kita ngurusin buat istirahat apa segala macam? Ini jebakan. Healing itu jangan dipikirin sebelum Anda usia 30. Iya. Oke, Kenapa? healing itu bisa dilaksanakan Iya. dulu ya? Tapi bicara soal healing ya, sebenarnya kemarin juga udah disampaikan terkait dengan healing. Sebenarnya kita ini terdistruksi ya, masalah padahal kita traveling ya, menjadi healing artinya kan kita seolah-olah banyak sekali penyakit yang menyusup dalam diri kita hingga kita butuh berobat. Nah, itu dia. Ya. Artinya kita menganggap pekerjaan kita itu ladang sumber penyakit gitu kan. Itu dia. Karena apa? Memang ya balik lagi, mungkin ya di media sosial tuh banyak shit post yang membuat kita jadi nggak bersyukur sama pekerjaan kita gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, ini ente berdua sudah nikah. Betul. Tahu kan gitu loh, akhirnya bahwa Sabtu Minggu gitu loh, daripada buat healing jalan-jalan buat keluarga. Betul. Iya kan? Atau yang kedua, ente merasa bersalah nggak ketika pulang kerja terus begitu-gitu aja, padahal misalnya nih kita bisa manfaatin waktu itu untuk belajar dan akhirnya menambah pemasukan keluarga. Merasa bersalah nggak akhirnya nganggur begitu aja, terus healing, gogoleran, scroll IG dan lain sebagainya. Itu loh yang akhirnya menjebak generasi milenial gitu ya, dan akhirnya hidup mereka seakan-akan kerja ngeluh gitu aja, terus akhir pekan ke Curug gitu kan, akhir pekan ke gunung, itu masih mending gitu ya. Tapi akhir pekan kok ngafe aja, terus ngapain ngafe, terus ngupload fotokopinya, terus pura-pura galau. Bayangin lu lakuin itu seminggu sekali,
Sehingga dalam setahun ada 54 kali lu posting foto itu gitu loh. 54 kali healing dan lu mengeluhkan pekerjaan. Ya lu kalau emang pekerjaan lu nggak pantas, resign aja sih. Cari pekerjaan. Dan kenapa nggak bisa resign? Ternyata masalah dua rata-rata. Unskill mereka sehingga nggak bisa resign. Mereka takut kalau gua resign kerja di mana nanti. Itu yang kedua gitu loh. Yang kedua, ini mereka memang memang masih graduate gitu loh, memang masih kuliah dan seterusnya, sehingga mereka menjadikan pekerjaan itu sebagai ya sumber gaji tunggal gitu loh. Mereka nggak bisa resign. Itu yang jadi masalah. Iya. Bagaimana Bung Hamis menyikapi ini? Ya emang menarik sih, sebab yang kita lihat hari ini kan persoalan yang kurang lebih yang disampaikan tadi itu paling banyak terjadi itu adalah misalnya aktivis tuh. Betul. Hingga akhirnya banyak persoalan yang tidak berhasil diperjuangkan, misalnya muncul sana teriak merdeka hidup rakyat apa segala macam kan, ujung-ujungnya berakhir pada kafe apa segala macam, lalu posting misalnya tadi. Kamu melihat ini sebetulnya itu emang budayanya? Iya, agak mending sih sebenarnya gitu loh. Dia masih melek dengan urusan kemasyarakatan. Oke lah, ada Omnibus Law, ada Undang-Undang TPKS misalnya, ada pembukaan tambang-tambang baru yang tidak memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Oke lah, dia masih mending ya, masih melek gitu ya. Tapi memang tadi gitu loh, dia mencukupkan diri untuk mendapatkan isu dari media sosial, dari seminar apa segala macam, tapi nggak mau baca buku. Betul. Dia nggak mau, atau gini, ini kecelakaannya lagi adalah, ini aktivis milenial tuh sekarang rata-rata tidak menikmati jurusan kuliahnya. Ya ente berdua, oke lah, jurusan hukum dua-duanya ya, jurusan hukum. Aneh jurusan penyiaran Islam. Ada orang-orang yang memang di bidang kuliahnya masing-masing sebenarnya ada isu, tapi mereka nggak mau melek gitu loh. Mereka kebanyakan mengonsumsi konten-konten yang membuat mereka tuh tidak bersyukur kepada jurusan kuliahnya, tidak bersyukur kepada pekerjaannya, meratapi orang tuanya yang begini begitu, akhirnya jadi tidak produktif. Betul. Orang jadi dibikin sibuk sama dirinya sendiri, gitu loh. Dan secara khusus gitu ya, saya pikir gini. Ini kok aktivis-aktivis sudah zamannya digitalisasi, sudah zamannya globalisasi, tapi masih ada aja gitu yang dia mikirnya itu masih sempit gitu loh. Dia nggak bisa berkaca gitu loh. Dan bahayanya di mana? Bahayanya adalah contoh nih ya, saya kasih tahu nih bahayanya. Saya itu ke berbagai daerah. Gitu ya. Jadi dulu gitu ya, saya perhatikan sebenarnya di masa Soeharto atau di masa Soekarno pembangunan itu diimbang, tahu nggak? Rata-rata ada kota, ada kabupaten. Contohnya kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Di semua daerah ya, mungkin di Luwu juga ada, di Ogan, di mana Maluku, Ambon dan seterusnya. Ada kota yang di situ ada pusat kekuasaan, ada kabupaten. Fungsinya apa sih? Ketahanan nasional ternyata. Ketika satu daerah di Indonesia diserang, daerah lain nggak akan terpengaruh. Karena apa? Punya ketahanan pangannya sendiri. Administrasi, militer dan lain sebagainya dipusatkan di kota. Ketahanan pangannya itu dipusatkan di kabupaten. Lah sekarang ini ya, generasi muda yang sekarang menjadi wali kota dan bupati itu berlomba-lomba membuat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek itu. Kabupaten itu berlomba-lomba berubah jadi kota. Nah ini lucu. Akhirnya apa? Kita terpaku kepada impor. Gitu loh, satu itu. Terus yang kedua, ya orang-orang yang lahir di kabupaten, akhirnya gitu ya, kuliahnya itu di jurusan yang tidak bisa mengolah lahan. Akhirnya mereka mencari pekerjaan di kota. Akhirnya lahan kabupaten itu tinggal dijual dengan harga murah. Gitu loh. Banyak urbanisasi tadi. Banyak urbanisasi dan lain sebagainya. Masih mending yang beli negara buat bikin tol, buat bikin jalur kereta, atau masih mending itu bagus gitu ya. Tapi yang beli orang asing, dibikin klaster gitu loh. Terus dibikin apa yang nggak penting dan lain sebagainya. Ini lucu. Gitu loh. Dan ini adalah, saya lihat di Jawa Tengah, saya naik motor di Jawa Tengah, menyusuri Jalan Pantura itu, saya kok jadi gak ada bedanya antara kabupaten dengan kota. Pembangunan itu bukan masalah bikin baliho, bikin mall. Tapi pembangunan itu ya, masalah ini lahan pertanian mau jadi apa gitu loh. Tapi saya paham, bupati-bupati ini kan ngambilnya jalan praktis. Mereka minta pemasukan itu dari pajak restoran, pajak bangunan dan lain sebagainya. Betul. Ya kan, mereka nggak mau tuh mengelola masyarakat segala macam, akhirnya dari pajak hasil bumi dan seterusnya. Betul, bahkan memang benar ya. Kalau misalnya kita itu melintas ke wilayah, saya pernah tinggal di Bekasi, Kabupaten Bekasi itu. Sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Kenapa muak? Kabupaten Bekasi itu kan awalnya itu kan daerah persawahannya, luas sekali itu. Bahkan sekarang yang kita temukan sepanjang perjalanan kita lalui itu adalah pembangunan perumahan semua itu, pabrik. Luar biasa tuh. Jadi lahan-lahan para petani tadi dikasih akhirnya udah bangun aja nanti begitu. Jadi begini sih sebenarnya kan, saya kan mempelajari juga terkait hal itu kan. Terkait pembentukan kota, kabupaten, sebenarnya itu masih warisan Belanda juga kan? Iya. Warisan Belanda. Jadi ada namanya keresidenan ini segala macam. Tetapi mereka lebih rapi pengelolaannya. Bahkan mereka
iya memang ya kita nggak menafikan mereka luar biasa ya, kerja paksa segala macam berusaha. Tetapi dalam konsep mereka dalam, apalagi misalnya terkait dengan kanalisasi air segala macam itu kan, itu sebenarnya salah satu dampak positif daripada yang mereka bangun. Terus juga sampai sekarang ini kan rel kereta bicara soal pembangunan tadi itu nggak nambah, bahkan kurang. Nah, itu dia. Di zaman Belanda mereka proyek-proyek strategis. Saya pernah membayangkan ya, misalnya lagi naik kereta api. Ini sekali lagi ya, disclaimer dulu. Bukan berarti kita pro terhadap penjajah, bukan. Tetapi terkait mereka, bagaimana mereka mengelola jalur-jalur secara efektif itu luar biasa. Gitu. Meskipun pekerjanya kita juga masyarakat bumi putra ya. Kalau pribumi kan nanti kasar ya, masyarakat bumi putra gitu. Bekerja di situ. Nah, mereka melakukan konsep dengan detail, bahkan mereka kemudian mendirikan kampus untuk apa? Untuk mengelola itu. Jadi pikiran dulu yang ditanam untuk mengelola itu. Ya terlepas nanti cuma jadi mandor, cuma jadi sekedar kelas pekerja saja, kita bebas. Tapi kalau sekarang ini enggak. Pembangunan itu pertama sentralistik ya, terpusat di kota-kota besar saja. Ah, itu dia. Apalagi beberapa misalnya kayak ya terlepas sekarang ini banyak sekali sosialisasi dari pemerintah terkait penggunaan LRT ya, LRT di Palembang misalnya. Tapi secara efektivitas nggak ada. Masyarakat itu masih sekarang ini macet-macetan segala macam. Nah, itu pakai motor Gitu kan. memang isu utamanya sih mahal. Mahal dan juga ya kerugian triliunan rupiah gitu. Kenapa misalnya nggak ditaruh di tempat-tempat yang memang strategis saja? Nah, apakah kita ini salah dalam proses pengelolaan ini? Nah, itu sebenarnya hal ini perlu didiskusikan juga oleh generasi milenial. Gimana menurut Abang? Ini kemarin saya lihat ketika saya ke pedalaman Kalimantan Tengah, Manokwari, dan Pekanbaru ini bagusnya memang saya keliling-keliling ke seluruh Indonesia ini, saya nggak mau ketemu sama batu, pantai, buat apa? Di sini juga banyak gitu kan. Betul. Saya bilang coba perlihat antar saya kepada panitia, antar saya ke tempat di sana terjadi kerusakan alam, atau antar saya di sana di tempat terjadi pembukaan lahan dan seterusnya, saya mau lihat. Jalan ya di berbagai pusat di berbagai provinsi yang ciri provinsinya itu hutan atau agraris, itu rata-rata bukan dibangun dari kota ke kota. Tahu sifat jalan itu apa sih? Fungsi jalan apa sih? Untuk melintas manusia. Menghubungkan, untuk melintasi manusia. Kenapa manusia perlu melintas? Untuk menghubungkan dia antara pusat kebutuhan dengan pusat pemenuhan kebutuhan. Itu kan fungsi jalan. Loh, tapi ini ada jalan memang menghubungkan antara gunung dengan gunung, antara tambang dengan tambang. Artinya jalan ini tidak digunakan oleh masyarakat, itu yang jadi soal. Bukan lagi menghubungkan antara kota dengan kota, orang dengan orang, tapi menghubungkan antara sumber tambang dengan sumber tambang yang lain, atau kebun sawit yang satu dengan kebun sawit yang lain, gitu loh. Pit, berarti Itu narasi yang dinarasikan untuk misalnya untuk mempoles misalnya tadi ya, menghubungkan tambang ke tambang itu yang awalnya, bahwa ini jalan ini kita untuk menghubungkan manusia dari satu daerah ke daerah lain untuk akses ya, masyarakat itu jauh lebih mudah dan gampang. Itu di post di mana? Di media sosial. Tambah membelah. Enggak, maksud saya itu begini Bang, bagaimana pandangan Abang soal masalah narasi ini gitu? Ini kan di post di media sosial kan? Iya. Yang pakai media sosial tuh orang kota atau orang desa sih? Yang tahu jalan itu kemudian dia bisa lewati, dia naik motor dari sawah. Dia orang desa, tapi orang desa main medsos nggak? Enggak. Narasi itu keren banget bagi orang Jakarta, Bandung, Makassar. Bagi orang mana lagi? Surabaya, keren di pedalaman bangun jalan. Cuy, kerjaan gue itu tiap minggu tuh kirim-kirim buku ke pelosok. Itu 1 bulan baru nyampe. Sampai lupa gitu, Bang bukunya udah nyampe. Emang kan ngirimin buku ya? Oh iya bener, ngirimin buku kemarin gitu. Itu lewat apa? Kapal. Sampai lupa, iya udah pakai kapal. Jangan kan itu ke Ambon, itu aneh mau ngirim buku masih 2 juta itu per 10 kilo. Mana nih? Sekardus 2 juta. Jadi wali kota situ ente. Hah? Siap ya? Pulang ya? Nah, jadi maksudnya masalah gini loh. Oke lah udah bagus lah gitu ada pembangunan. Tapi dalam hal ini, kalau generasi muda di daerah itu nggak melek, mau sampai kapan pembangunan kayak begini gitu loh? Mau sampai kapan? Benar. Dan ini jadi masalah besar karena anak mudanya juga nggak mau melek soal tanah lo tuh nganggur, gitu loh. Kenapa sih ke jurusan kuliah dan lain sebagainya harus ke kota-kotaan gitu loh? Kemarin Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat tuh bikin gerakan yang bagus, petani milenial gitu loh. Tapi ternyata begitu ke desa, yang dihadapi masalahnya apa coba? Tengkulaknya itu bukan main. Dari beli bibit aja gitu, dari beli bibit, garap lahan sampai monopoli, harga di pasar juga nggak jelas. Iya, dan rata-rata itu semua di daerah itu ada. Iya. Gitu. Nah ini nih sebenarnya peran anak muda gitu kan, anak muda mau kompak, ini petani-petani mau kompak. Ini bisa aja kan generasi tua yang sekarang menjadi generasi tengkulak, generasi mafia pupuk gitu loh, mafia traktor, mafia sungai dan lain sebagainya itu bisa dihajar itu gitu loh.
Artinya generasi muda tuh jangan mengkotakan diri. Pikirannya pikiran kota, tapi tubuhnya tubuh desa dong. Betul. Gitu loh. Karena ada juga sih sebenarnya dalam satu tulisan ya, artikel yang menyebut bahwa salah satu indikator kegagalan mahasiswa ketika dia pulang kampung jadi petani. Nah itulah membuat defisit petani. Ini lucu ini. Iya, gagal. Salah Jadi berarti. kita pulang kampung. Ya bahkan ini sebenarnya ya, bukan riset aja, bukan cuma sekedar orang kota menganggap itu sebuah kegagalan. Kadang orang tuanya sendiri. Nah, Kamu itu. nggak tahu, nggak usah pulang sana, gitu kan? Sampai berhasil di kota. Kira-kira begitu, Bang. Itu gimana menghadapi? Berarti Itu susah juga. Tapi dia merantau ke Jakarta, dia kan orang Jakarta. Gimana? Nggak mungkin pulang dia. Iya, ada potensi lah. Iya, Kalau oke. kita jadi gubernur di sana nanti. Nah, cuma artinya gini loh, ini bener, maksudnya gini, memang dulu ada paradigma kayak gitu ya, terutama di zaman-zaman awal-awal, zaman Pak Harto, terus kemudian awal zaman reformasi, seakan-akan sukses adalah punya rumah di kota, pulang bawa mobil, Betul. gitu kan. Ini harus diubah, anak muda sekarang gitu loh, sebelum usia 30, sebelum Anda punya rumah, jangan beli mobil dulu. Ya, tanah bapak lu itu yang ada di kampung, garap aja dulu. Jadi apaan? Dan jangan dijadikan garapan pariwisata dong. Dan sama saya juga gitu kan, loh. ini juga ya, sebenarnya kalau bicara masalah petani ini kan artinya petani milenial. Kadang juga saya underestimate juga petani-petani milenial. Ya, ini bagian dari proyek-proyek juga gitu kan. Sebenarnya sih ya. Label petani milenial, tetapi memang nggak menyentuh akar rumput, nggak sampai ke bawah gitu. Kalau ini kan orang pesisir ya. ya kan petani milenial kan yang menjadi petani milenialnya itu Iya, kan pesisir anak juga. kota gitu. Iya. Iya sekarang, oke, anggaplah petani, peternak, nelayan satu Iya, klaster gitu ya. satu ya. Anggap satu klaster, oke. Udah bagus lah kampanye-kampanye gubernur selebgram gitu kan yang Kalau masalah gitu. pertanian ya, kita lihat ya banyak sekarang ini kan, apalagi ada penyuluh pertanian segala macam. Oke, kalau saya lihat tuh efektivitas penyuluh pertanian tuh bagus sekarang kita lihat ya. Tetapi sekarang ini terkait edukasi daripada petani itu sendiri. Nah, dan bukan edukasi deh, sekarang gini, ya mohon maaf ya, ada kok beberapa daerah yang memang petani itu lebih pinter daripada mahasiswa yang datang Betul. untuk menyuluh. Tahu nggak masalah utama itu apa? Mafia. Harga pupuk nggak jelas sekarang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harga benih juga nggak jelas. Terus yang ketiga, tidak ada proteksi pemerintah terhadap ancaman apa? Ancaman banjir, ancaman wabah dan seterusnya. Saya kemarin ngobrol sama orang Bima. Di Bima itu terjadi pembukaan lahan besar-besaran untuk apa? Bawang merah. Ya, dan tahu nggak? Ternyata yang terjadi, pemerintah setempat itu gagal menganalisis sumber atau potensi bencana di sana, sehingga pembukaan lahan yang terlalu besar itu mengakibatkan adanya banjir bandang di kota Bima. Gitu loh. Padahal daerah itu sebenarnya memang Daerah itu memang ya oke lah gitu, mau sejarah banjir atau apa kayak itu urusan lain, akan tetapi kok proteksinya nggak ada, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalahnya adalah kok proteksi pemerintah terhadap petani yang dikerjain oleh mafia pupuk. Kan sekarang gini, ini gampangnya begini nih. Ketika saya mau menjual barang, ketika saya mau menjual tomat misalnya kan, saya butuh truk, ya kan? Ketika saya tanya dengan truknya ini ternyata harganya tinggi misalnya kan, oke lah, sehingga saya harus bayar dengan harga yang mahal. Tapi ternyata sampai di pasar saya tidak bisa menaikkan harga tomat karena nggak laku. Loh, sekarang pemerintah kok nggak bisa menyediakan truk yang gitu loh? Itu yang jadi masalah. Betul, sama. Beberapa bulan lalu, Bang, saya hampir kurang lebih 2 bulan ya di daerah Cianjur. Nah, itu kan mayoritas berdiskusi banyak tuh dengan para petani di situ. Dan saat itu pula Chili sedang mahal-mahalnya tuh, ya kan? Di sini di Jakarta. Cabe. Iya. Artinya saat itu kalau misalnya betul-betul harga pasar itu menyentuh petani, oh mereka kaya. Tapi yang didapatkan oleh mereka adalah dari 1 kilo itu cuma belasan ribu. Mentoknya 20.000 saya bilang. Nah, Saya bilang, sampai 100 ribuan ya? iya, 100 berapa ya? 170 ya? 117.000. Saya bilang, Pak, bukannya Chili sekarang lagi sedang mahal, kenapa kok bisa dapat harga 20.000? Ya kita dapatnya dari orang lagi gitu. Wah, dari orang lagi berapa kali? Iya, saya bilang kenapa nggak langsung ke pasar misalnya? Capek kita. Gitu, kita nggak punya orang di sana, kanal di sana gitu kan. Nah itu, mengapa ini masalahnya tuh, mengapa pemerintah ini tidak menciptakan pasar yang dimana itu untuk petani? Ya kan? Itu dia, dan ini bukan salah pemerintah pusat loh. Sebenarnya. Ini salah pemerintah kabupaten sebenarnya. Dan mahasiswa juga di sana, makanya mahasiswa tuh jangan lagi sibuk ngurusin tadi isu-isu nasional tuh ntar dulu deh gitu. Iya benar. Di daerah tuh udah aja dulu lahan ini mau diapain. Kadang-kadang begini juga. Ada beberapa daerah yang merasa kecil kan, karena mereka nggak mendapat pajak dari tambang segala macam ya. Nah, mereka maunya tambang. Ya mereka maunya tambang. Harusnya padahal sektor kopi, pertanian dan sebagainya itu apa begitu juga di tempat ente terkait dengan
ikan dan sebagainya kan. Enggak, masalahnya ini kan sekarang nih kan segmentasi yang dibangun adalah yang sekali dapat itu kurang lebih langsung jadi sultan gitu kan. Gitu. Langsung jadi sultan, dan itu memang lebih nguntungin buat bupati gitu loh, karena apa, lebih gede dia dapat. Gede. Bang Amar juga sudah mengamati ya beberapa daerah. Pungli di daerah itu luar biasa. Pungli, betul. Petani itu kalau mau dapat bibit, kalau mau dapat pupuk, bayar dulu, nyetor dulu. Iya. Dan punglinya berhenti kalau Jokowi mau datang. Kalau Jokowi mau datang tuh bupatinya ntar dulu jangan pungli, dipilih tuh petani-petani yang agak mau diajak ngomong lah. Betul. Saya pernah baca satu buku ya, Dicari Pemimpin Dunia judulnya. Itu dijelaskan, misalnya terkait Brazil yang punya Amazon kan. Ya untuk menjadi kota besar atau menjadi bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah pembangunnya sudah settle seperti di Amerika di mana-mana, itu nggak harus merusak hutan. Ya. Nah itu dia. Paradigma kita terkait dengan kemajuan itu berbeda. Ente nggak nyindir IKN kan? IKN itu ngerusak hutan, IKN itu ngerusak kebun orang. Kebunnya siapa ya? Kebunnya Prabowo. Direkam ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Dikit lah. Nggak usah dikat. Yang dirusak kebunnya juga seneng. Ya, dia udah gabung. Iya. Nggak ngomong banyak. Ikut-ikut aja kan. Seneng aja dia. Gitu. Jadi gitu bang, kita bicara soal kemajuan, ya kita bicara soal kemajuan ya terlepas dari perpindahan kota segala macam itu, sama kayak Bandung kan mau pindah katanya kan tempat pemerintahannya kan. Yang paling penting itu terkait dengan ukuran kemajuan. Kan kita ini kan fragmentasi ke negara-negara yang sudah besar ya, negara-negara yang peradabannya sudah lama. Kita pengen seperti mereka, pengen setara seperti mereka dengan cara membabat habis potensi negara kita, ya. Daerah-daerah kita yang jadi korban betul tadi masyarakat asli sana. Sebetulnya apa yang salah dalam masalah ini gitu? Iya. Kalau saya lihat ini ya, misalnya persoalan daerah ini ya, saya lihat memang akhirnya banyak penguasa lokal ini yang sifatnya kayak kerajaan. Contoh, buat kota baru dari nol, dari hutan atau dari padang pasir kosong, nggak ada sih padang pasir di Jawa Barat, dari tempat kosong deh gitu loh, dari tempat kosong. Karena apa? Di kota-kota yang sudah eksis, ini kerajaan-kerajaan lokal ada main gitu loh. Bupati, adeknya, istrinya, kakaknya, orang tuanya segala macam udah ribet gitu loh. Padahal tuh banyak kota-kota yang kosong, banyak kota-kota yang sebenarnya potensinya besar. Misalnya seperti kota Indramayu, Majalengka, Banjar atau Tasik deh gitu loh. Atau kalau misalnya ke utara deh, Subang segala macam itu masih bisa dikembangin, apalagi akses udah mudah. Nggak perlu kita bangun kota yang baru. Tapi rupanya biaya under table atau biaya mengentertain raja-raja lokal itu loh yang mahal. Saya rasa ini yang sebenarnya dipikirin sama Jokowi. Kenapa ibu kota? Contohnya ya, kota yang sebenarnya potensial untuk dijadikan ibu kota baru. Kalau alasannya memperbesar pembangunan gitu ya, memperbesar skala pembangunan. Kenapa nggak Makassar? Meratakan. Iya, kenapa nggak Makassar? Kenapa nggak Ternate misalnya? Sofifi. Itu masih beneran simbol ketimuran banget gitu kan. Tapi rupanya sudah ada kerajaan-kerajaan lokal di sana yang itu biaya ngebangun jalan baru itu lebih murah daripada gua ngebayar tuh raja lokal biar diem gitu loh. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Ada faktor X lah ya. Faktor X, dan ini ya politik begitu. Betul Gitu. Jadi Gitu lebih loh. memilih hutan ketimbang datang ke. Iya, Karena lebih murah gitu kan. daripada biaya entertain tadi kan. Ya. Ular sama monyet di sana kan nggak perlu dibayar untuk minggir, bunuhnya selesai urusan. Lah kalau raja-raja lokal yang udah di kota-kota atau kabupaten itu, mau diapain, ribet, gede itu biayanya. Paling para penghuni-penghuni pedalaman itu misalnya tinggal digeser aja gitu. Iya, dalam tanda kutip kalau kita jadi pemerintah pusat, pindahin aja. Iya, jadi mereka ini kan mengatasnamakan rakyat. Jadi masyarakat tuh pengennya begini, masyarakat. Jadi sama mungkin isunya ya yang dibangun oleh di Papua ya. Padahal misalnya ya memang murni bisa jadi ya. Murni karena sudah tersangka kan. Murni dia korupsi, tapi karena mengatasnamakan warga masyarakat sana, jadi seolah-olah kalau gubernur kami ditangkap, kami bakal merdeka. Jadi ancaman-ancaman seperti itu bakal dilakukan gitu kan. Dimainin aja sebenarnya. Karena klaim aja, belum tentu masyarakat memang menolak kan, belum tentu masyarakat setuju. Enggak secara totalitas. Jadi balik lagi nih ke konteks awal tadi, bicara soal milenial. Bagaimana sih partisipasi dalam berbagai macam isu yang kita buka tadi terkait dengan generasi kita? Pertama belajar, artinya gini, saya mulai mensinyalir kalau dalam konteks ekstra kampus, orang mulai bertanya-tanya sebenarnya ya, kenapa sih gue harus ikut ekstra kampus? Sedangkan di sebelah dia tuh ada partai-partai milenial. Iya. Ya meskipun itu masih diatur sama orang tua sih. Oke, contoh yang pertama, PKS itu punya PKS muda, PDIP punya PSI. Bukan, itu bukan. PSI sendiri ya. PSI sendiri. PSI sendiri, tapi nggak jelas. Warnanya saja. Warnanya aja sama lah. Sama. Ya, terus ada Perindo. Apalagi yang agak muda-muda. Gelora deh, warnanya agak muda tuh ya. Warnanya agak muda, meskipun Bang Faru udah putih tuh rambutnya tuh. Tapi
Artinya begini, orang mulai bertanya, kenapa apa sih bedanya? Oke, ternyata saya pelajari bedanya adalah orang yang terkader di organisasi ekstra kampus apapun itu ya, kami, HMI, PMI, IMM, rata-rata mereka terlatih berpikir secara terframing, gitu loh. Oke, ada framing Islam. Oke, kalau gitu bagaimana cara saya membangun Indonesia berdasarkan framing Islam? Terus kalau di tempat lain misalnya, saya ingin membangun peradaban berdasarkan framing moderat atau moderasi. Oke, gimana cara membangun peradaban? Mereka latihan dulu. Kan di masing-masing ada NDP di HMI, kan di kami ada Manhat dan lain sebagainya itu, mereka dilatih untuk baca sejumlah banyak buku ini. Mereka udah selesai dengan kebutuhan diri mereka udah selesai gitu dengan pengembangan intelektualitas, baru memimpin. Gitu loh. Makanya contoh politisi-politisi yang dari HMI nggak pernah mengecewakan. Udah selesai mereka dengan ideologi, udah selesai mereka dengan baca buku, udah selesai itu mereka dengan ribut gitu loh, rebutan apa segala macam, udah selesai mereka. Politisi-politisi yang dari kami, yang dari kami misalnya Andre Rosiade, itu anak kami kan tadinya. Terus politisi yang dari kami siapa lagi misalnya Fahri Hamzah, Ahmad Fahmi di Sukabumi misalnya, dan lain-lain sebagainya, udah selesai mereka dengan berantem kayak gitu. Tapi kalau politisi karbit yang tidak pernah mengalami ekstra kampus terus menjabat, ada dua yang terjadi biasanya. Satu, mereka dengan joroknya dan cepatnya menjadi tersangka kasus korupsi. Atau yang kedua, mereka pelongo-pelongo, gagal membangun daerah dan membiarkan oligarki itu rebutan APBD. Itu biasanya yang terjadi. Gitu. Jadi memang punya privilege tersendiri lah menjadi aktivis. Ketika dia tidak beranjak dari sini misalnya ya. Iya, ketika dia tidak beranjak dari, ya kan ekstra kampus itu apa sih yang membedakan dengan ormas biasa? Apa sih yang membedakan antara ekstra kampus dengan organisasi intra kampus? Buku pengkaderan itu sebenarnya isinya adalah satu cetakan gitu loh. Lo tuh ngikutin buku pengkaderan ini karena nanti lo pas gede lo bakal dijadiin itu gitu loh. Betul. Jadi mau jadi pengusaha kayak mau apa kayak gitu kan. Gitu loh. Tapi ketika dia tidak ikut program pengkaderan itu, dia kan bisa jadi pejabat, tapi jadi pejabat yang kayak begitu. Iya betul. Bisa artinya dia jadi gitu. Daya tahan pikiran atau daya tahan kita untuk nggak ngambil barang-barang itu kan? Itu dia kita Lemah, lihat. ya? Atau kalaupun tidak lemah misalnya kita tidak punya ideologi tertentu gitu. Dia akan jadi orang yang sangat oportunis. Kalau nggak terombang-ambing oportunis gitu. Mana yang menguntungin sama dia masuk situ. Betul.